Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Indri Nur Agni Awaliyah dari kelas R2H ingin menjelaskan tentang distribusi fonem konsonan. Definisi fonologi menurut para ahli. Menurut Krida Laksana, fonologi mempunyai arti bidang pada linguistik yang mempelajari tentang berbagai bunyi bahasa berdasarkan fungsinya. Menurut Abdul Haer, fonologi mempunyai arti ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang dipakai oleh manusia. Menurut Verhaar, fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bidang khusus pada linguistik yang meneliti bunyi suatu bahasa tertentu yang sesuai dengan fungsinya berdasarkan menjadi pembeda antara makna leksikal suatu bahasa. Menurut Keraf, fonologi bisa diartikan bagian dari tatanan bahasa yang mempelajari dari bunyi-bunyi bahasa. Lalu menurut Fromkin dan Rothman, fonologi adalah suatu bidang linguistik yang mengamati, mempelajari, menganalisa, serta membicarakan terkait dengan tata bunyi bahasa. Dan yang terakhir, menurut Daniel Jones, fonologi adalah sistem bunyi sebuah bahasa. Distribusi fonem bahasa Indonesia. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, di tengah, maupun di akhir kata. Secara khusus, fonem bisa berada pada ketiga posisi, namun bisa juga hanya berada pada posisi awal atau akhir saja. Fonem konsonan hanya menduduki awal atau akhir, tapi hanya saja menduduki posisi awal. Fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami rintang dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Faktornya itu ada 3. Yang pertama, keadaan pita suara, merapat atau merenggang, bersuara atau tak bersuara. Yang kedua, penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap atau artikulator, bibir, gigi, gusi, lidah, dan langit-langit. Yang ketiga, cara alat ucap tersebut bersentuhan atau berdekatan. Contoh konsonan antara lain B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Bunyi huruf konsonan. Konsonan hambat letup ialah konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara. Kemudian hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. Berdasarkan tempat artikulasi, konsonan hambat letup dibedakan seperti berikut. Ada 6. Yang pertama, konsonan hambat letup bilabial. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya bibir atas. Bunyi yang dihasilkan adalah P dan B. Konsonan hambat letup apikodental. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya gigi atas. Bunyi yang dihasilkan adalah T dan D. Konsonan hambat letup apikopalatal. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras atau langit-langit atas. Bunyi yang dihasilkan adalah T, D, T dituliskan TH, sedangkan D dituliskan DH. Konsonan hambat letup mediopalatal. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya tengah lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan adalah C dan J. Konsonan hambat letup dorsovelar. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya pangkal lidah dan artikulator pasifnya langit-langit lunak atau langit-langit bawah. Bunyi yang dihasilkan adalah K dan G. Konsonan hamzah. Konsonan ini terjadi dengan menekan rapat yang satu terhadap yang lain pada seluruh pita suara. Langit-langit lunak beserta anak tekak ditekan ke atas sehingga arus udara terhambat beberapa saat. Konsonan nasal atau sengau.
ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat rapat atau menutup jalan udara dari paru-paru melalui rongga hidung. Bersama dengan itu, langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan sehingga udara keluar melalui rongga hidung. Berdasarkan tempat artikulasinya, konsonan nasal dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, konsonan nasal apikoalveolar. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya gusi. Hasil yang nasal yang dihasilkan ialah N. Yang kedua, konsonan nasal bilabial. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya bibir atas. Nasal yang dihasilkan adalah M. Yang ketiga, konsonan nasal dorsovelar. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya pangkal lidah dan artikulator pasifnya langit-langit lunak. Nasal yang dihasilkan adalah H. Yang terakhir, konsonan nasal mediopalatal. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya tengah lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras. Nasal yang dihasilkan ialah N. Ada kutipnya. Bunyi-bunyi huruf konsonan. Yang pertama, konsonan paduan adalah konsonan hambat jenis khusus. Tempat artikulasinya ialah ujung lidah dan gusi belakang. Bunyi yang dihasilkan TS-D5. Bunyi TS ditulis CH. Sedangkan bunyi D5 ditulis DG. Kedua, konsonan sampingan TLS dibentuk dengan menutup arus udara di tengah rongga mulut sehingga udara keluar melalui kedua samping atau sebuah samping saja. Tempat artikulasinya ujung lidah dengan gusi. Bunyi yang dihasilkan adalah I. Konsonan getar ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat jalan arus udara yang dihembuskan dari paru-paru secara berulang-ulang dan cepat. Menurut tempat artikulasinya, konsonan getar dinamai konsonan getar apikoalveolar. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktif yang menyebabkan proses menggetar adalah ujung lidah dan artikulator pasifnya gusi. Bunyi yang dihasilkan adalah R. Konsonan geseran atau frikatif adalah konsonan yang dibentuk dengan menyempitkan jalan arus udara yang dihembuskan dari paru-paru, sehingga jalan udara terhalang dan keluar dengan bergeser. Menurut artikulasinya, konsonan geseran dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, konsonan geseran dorsovelar. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya pangkal lidah dan artikulator pasifnya langit-langit lunak. Bunyi yang dihasilkan adalah X. Yang kedua, konsonan geseran labiodental. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya gigi atas. Bunyi yang dihasilkan adalah F dan V. Yang ketiga, konsonan geseran laringal. Konsonan ini terjadi jika artikulator sepasang pita suara dan glotis dalam keadaan terbuka. Bunyi yang dihasilkan adalah H. Keempat, konsonan geseran laminoalveolar. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya daun lidah bagian samping, dan ujung lidah, sedangkan artikulator pasifnya gusi. Bunyi yang dihasilkan adalah S dan Z. Semivokal. Bunyi semivokal termasuk konsonan. Hubungan antar penghambat dalam mengucapkan semivokal adalah renggang terbentang atau renggang lebar. Berdasarkan hambatannya ada dua jenis semivokal,
Yang pertama, semivokal mediopalatal. Semivokal ini terjadi jika artikulator aktifnya tengah lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan adalah Y. Yang kedua, semivokal bilabial. Semivokal ini terjadi jika artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya adalah bibir atas. Bunyi yang dihasilkan adalah bunyi W. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.